saja ya. Kita ke bagian pertama, yaitu perkalian bilangan bulat. Pertama-tama, kita akan melihat bentuk-bentuk soal dalam perkalian bilangan bulat. Bentuk soal perkalian dalam bilangan bulat itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu positif dikali positif. Yang kedua, positif dikali negatif atau negatif dikali positif. Dan yang ketiga, negatif dikali negatif. Untuk bentuk yang pertama, yaitu positif dikali positif, hasil yang akan diperoleh nanti adalah dalam bentuk positif. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, positif dikali negatif atau negatif dikali positif, hasil yang akan diperoleh nanti dalam bentuk negatif. Dan pada bagian yang ketiga, negatif dikali negatif, hasil yang akan diperoleh nanti dalam bentuk positif. Singkatnya, jika kedua bilangan yang dikalikan itu sama, misalnya nih, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya nanti dalam bentuk positif. Ingat ya, jika dua-duanya sama, maka hasilnya nanti dalam bentuk positif. Tetapi, jika antara bilangan pertama dengan bilangan kedua itu berbeda, misalnya positif kali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya nanti dalam bentuk negatif. Nah, kakak akan tunjukkan cara mudah untuk mengingat bentuk hasil perkalian tersebut. Berdasarkan penjelasan kakak tadi, jika kedua bilangan yang dikalikan itu sama, maka hasilnya positif. Kita bisa menyingkatnya menjadi kata sampo, sama positif, yang artinya jika kedua bilangan itu sama, maka hasilnya nanti akan positif. Sebaliknya, jika salah satu dari kedua bilangan tersebut berbeda, misalnya nih, positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka kata yang dapat kita gunakan menjadi singkatannya adalah beti, beda negatif. Jika berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, gampang kan cara mengingatnya? Jadi kita akan gunakan sampo beti, yang maksudnya kata sampo untuk sama positif dan beti untuk beda negatif. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengerjakan perkalian bilangan bulat itu supaya tidak ada kesalahan dalam jawaban kita nanti? Pertama, kita tentukan dulu jawabannya nanti dalam bentuk positif atau negatif. Caranya seperti yang sudah disampaikan tadi. Kita lihat bilangan yang dikalikan itu apakah dua-duanya positif ataukah dua-duanya negatif, ataukah salah satu dari kedua bilangan itu positif atau negatif. Nah, baru yang kedua, kita kalikan bilangannya. Kakak menyarankan kalian untuk menentukan bentuk positif atau negatif ini karena kadangkala kita tuh sering lupa. Setelah mengalihkan bilangan yang ada dalam soal, kita lupa untuk menentukan positif atau negatifnya. Maka, supaya tidak terjadi kesalahan, tentukan dulu bentuk positif atau negatif dari jawaban kita nanti. Oke? Nah, sekarang kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai contoh perkalian bilangan bulat. Nomor 1, 5 dikali negatif 6. Ingat ya langkah-langkahnya, kita tentukan dulu positif atau negatifnya. Kalau kita lihat di sini 5 itu positif, sedangkan negatif 6 itu negatif, maka jawabannya nanti dalam bentuk negatif. Baru kita kalikan 5 dengan 6, 5 dikali 6, hasilnya adalah 30. Maka jawaban yang kita dapatkan adalah negatif 30. Soal kedua. Negatif 7 dikali negatif 3. Hasilnya berapa ya? Yuk, tentukan dulu hasilnya nanti dalam bentuk negatif atau positif. Yang pertama itu negatif, yang kedua itu juga negatif. Maka jawabannya nanti dalam bentuk apa ya? Positif, tentu saja.
karena kedua bilangan ini sama, maka hasilnya adalah positif. Baru kita kalikan 7 dikali 3, hasilnya adalah 21. Maka jawaban kita adalah 21. Nah, sekarang soal ketiga. Negatif 8 dikali 9. Negatif dikali positif. Hasilnya nanti dalam bentuk negatif apa positif ya? Negatif. Nah, baru kita kalikan 8 dikali 9. Hasilnya adalah 72. Maka jawaban yang kita tulis dalam soal tersebut adalah negatif 72. Bagaimana? Mudah kan mengerjakan soal perkalian bilangan bulat ini? Apalagi kakak sudah tunjukkan trik untuk mengingat dan langkah-langkahnya. Dan lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang pembagian bilangan bulat. Dalam pembagian bilangan bulat ini sama dengan perkalian bilangan bulat. Untuk bentuk soal, cara mengingat, cara mengerjakan itu sama dengan perkalian bilangan bulat. Bedanya kalau perkalian itu bilangannya dikali, sedangkan untuk pembagian bilangannya dibagi. Jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan soal dalam bentuk perkalian bilangan bulat, kakak yakin kalian juga akan bisa mengerjakan soal dalam pembagian bilangan bulat ini. Yang pertama, kita lihat bentuk soal dari pembagian bilangan bulat. Bentuk soalnya ada 3 macam, yaitu yang pertama positif dibagi positif. Yang kedua, positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif. Yang ketiga, negatif dibagi negatif. Nah, untuk hasilnya kita ingat-ingat ya perkalian bilangan bulat karena ini bentuknya sama dengan perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama, jika positif dibagi positif, maka nanti hasilnya dalam bentuk positif. Yang kedua, jika bilangan itu positif kemudian dibagi dengan bilangan negatif, atau sebaliknya, bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah dalam bentuk negatif. Yang ketiga, jika bilangan itu dalam bentuk negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya apa? Ya, hasilnya nanti dalam bentuk positif. Kakak juga akan menyampaikan cara mengingat supaya kalian mudah dalam menentukan positif atau negatifnya. Sama seperti cara mengingat pada perkalian bilangan bulat. Kita menggunakan singkatan SAMPO BETI. SAMPO untuk sama positif, yang artinya jika keduanya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Dan BETI yang menunjukkan beda negatif. Maksudnya, jika salah satu bilangan itu berbeda, ada yang positif, ada yang negatif, maka jawabannya dalam bentuk negatif. Ingat ya, SAMPO BETI, sama positif, beda negatif. Nah, lalu cara mengerjakannya bagaimana? Sama nggak ya dengan perkalian bilangan bulat? Sama kok. Yang pertama, tentukan jawabannya nanti dalam bentuk positif atau negatif. Yang kedua, baru kita bagi bilangannya. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya ya. Nomor 1. 15 dibagi negatif 3. Ingat, tentukan dulu bilangan itu dalam positif atau negatif. 15 itu positif, sedangkan negatif 3 itu negatif. Berarti beda kan? Kalau beda, maka jawabannya adalah negatif. Baru kita bagi, 15 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 5. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 5. Nomor 2. Negatif 27 dibagi negatif 9. Ingat, negatif dibagi negatif. Berarti kedua bilangan itu sama. Karena sama, maka jawabannya nanti dalam bentuk positif. Baru kita bagi, 27 dibagi 9, hasilnya adalah 3. Jawaban akhirnya adalah 3. Nomor 3. Negatif 72 dibagi 8. Negatif dibagi positif. Ini kedua bilangan ini berbeda.
beda. Maka jawabannya dalam bentuk negatif. 72 dibagi 8 hasilnya adalah 9. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 9. Setelah kita berobat, kita akan dikasih resep. Seperti dalam resep tersebut ditulis 3 kali 1. Dan juga dalam resep tersebut ditulis 2 kali 1. Artinya apa? Resep yang diberikan oleh dokter tersebut, kalau seandainya 3 kali 1, artinya kita harus meminum obat 3 kali dalam sehari. Dengan kata lain, 3 kali sehari itu sama dengan 3 kali 1 hari sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini namanya sifat perkalian berulang. Dapat kita definisikan A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Contoh yang kedua, kalau seandainya kita menabung di bank, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap hari, tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukanlah banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk perkalian. Kita lihat, Endang menabung Rp500.000 dalam waktu 7 bulan berturut-turut. Dapat kita tulis 7 dikali 500.000. Dengan menggunakan sifat perkalian berulang yang tadi, dapat kita tulis 7 kali 500.000 sama dengan 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali. Maka 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali, dapatlah jumlahnya 3.500.000. Jadi banyak tabungan Endang selama 7 bulan adalah 3.500.000 rupiah. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk garis bilangan, artinya dari titik 0 kita akan meloncat 500 satuan sebanyak 7 kali. Jadi sini 500 ditambah lagi dengan 500 ditambah lagi dengan 500 sebanyak 7 kali loncatan, maka akhirnya kita akan berada di titik 3.500. Ini dalam bentuk satuan ratusan. Nah, jadi untuk sifat perkalian 7 kali 500.000 artinya adalah 3.500.000 rupiah. Nah, lanjut ke sifat berikutnya. Sifat perkalian bilangan bulat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif artinya A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 8 dikali 3 sama dengan 3 kali 8. Kalau kita lihat hasilnya, 8 kali 3 itu sama dengan 24, sama dengan 3 kali 8 itu juga nilainya adalah 24. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Dapat kita definisikan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Contoh, 2 dikali 3 dikali dengan 4 sama dengan 2 dikali 3 kali 4. Kalau kita lihat hasilnya, 2 kali 3, 6 dikali 4 sama dengan 2
dikali 3 kali 4, 12. 6 dikali 4 itu kita dapatkan hasilnya 24, sama dengan 2 kali 12 itu juga 24. Jadi hasil untuk yang sifat asosiatif pada perkalian itu adalah sama. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Untuk yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dapat kita definisikan A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Contoh, 2 dikali 3 tambah 4 sama artinya dengan 2 dikali 3 ditambah 2 kali 4. Kalau seandainya kita lihat hasilnya, 2 dikali 3 tambah 4 itu adalah 7, sama dengan 2 kali 3, 6, ditambah 2 kali 4, 8. 2 dikali 7 adalah 14, sama dengan 6 kali 8 juga menghasilkan 14. Jadi nilai yang di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan. Maka itu berlaku untuk sifat perkalian distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. Dapat kita definisikan A dikali B kurang C sama dengan A dikali B kurang A kali C. Contoh, 3 dikali 2 kurang 5 sama dengan 3 kali 2 kurang 3 kali 5. Kalau kita lihat hasilnya, 3 dikali 2 kurang 5 akan menghasilkan nilai negatif 3 sama dengan 3 kali 2, 6 dikurang 3 kali 5, 15. Maka untuk 3 kali negatif 3, negatif 9 sama dengan 6 kurang 15 juga negatif 9. Berarti berlaku untuk sifat yang kedua adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama, pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. A dibagi dengan B sama dengan C. Maka kebalikan dari B dikali C sama dengan A. Contoh, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kebalikannya, 4 dikali 5 itu akan menghasilkan 20. Itu adalah operasi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Contoh, karena sedang baik hati, Ibu Fitri ingin membagi kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Mari kita lihat. Bu Fitri memiliki 12 kue. Yang akan dibagikan adalah tetangganya ada 6 tetangga. Maka dapat kita artikan 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang sehingga tidak bersisa. Dapat kita tulis 12 kurang 6 kurang 6 akan menghasilkan 0. 6 pengurangan 12 berulang itu sebanyak 2 kali. Berarti ada 2 kali kita mengurangi dengan 6. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka dapat kita tulis 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga Bumia mendapat 2 kue. Nah, pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi dan 6 adalah pembagi. Sedangkan 2 merupakan hasil bagi. Contoh yang kedua,
Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali lompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Kalau kita lihat di garis bilangan, untuk arah kiri kita kasih tanda negatif, dan untuk arah kanan kita kasih tanda positif. Karena tupai melompat ke arah kiri dengan 3 satuan, maka kalau titik awal di titik 0, maka dapat kita ilustrasikan tupai meloncat sebanyak berapa kali sampai ke 15. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat disimpulkan negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Lanjut ke sifat yang kedua. Hasil pembagian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Hampir sama dengan perkalian. Yang pertama, hasil bagi dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama adalah positif. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 20 merupakan bilangan bulat positif, 5 merupakan bilangan bulat positif, maka 20 dibagi 5 akan menghasilkan bilangan bulat positif, yaitu 4. Contoh yang kedua, negatif 18 dibagi negatif 6 sama dengan 3. Negatif 18 merupakan bilangan bulat negatif. Negatif 6 merupakan bilangan bulat negatif. Maka bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi negatif 18 dibagi negatif 6 menghasilkan positif 3. Yang kedua, hasil bagi dua bilangan yang memiliki tanda berbeda. Maka hasil dari pembagian tersebut adalah bilangan bulat negatif. Dapat kita tulis negatif X dibagi dengan bilangan bulat Y akan menghasilkan bilangan negatif Z. Atau bilangan bulat positif U dibagi dengan bilangan bulat negatif V akan menghasilkan bilangan bulat negatif W. Contoh, negatif 40 dibagi 8 sama dengan, kita lihat, negatif 40 itu adalah bilangan bulat negatif. 8 adalah bilangan bulat positif. Maka bilangan bulat negatif dibagi dengan positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Maka min 40 dibagi 8 sama dengan negatif 5. Contoh yang kedua, 28 dibagi negatif 4 sama dengan 28 merupakan bilangan bulat positif, negatif 4 merupakan bilangan bulat negatif, maka bilangan bulat positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif. Jadi 28 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7. Sifat yang selanjutnya adalah pembagian dengan bilangan 0. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka berlaku A dibagi dengan 0 akan menghasilkan tidak terdefinisi. Kalau 0 dibagi A, itu akan menghasilkan nilainya adalah 0. Contoh, 25 dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kenapa tidak definisi? Silakan ikuti video selanjutnya.
Kemudian contoh kedua, 0 dibagi 8 itu akan menghasilkan 0. Nah, itulah sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Silakan kerjakan soal latihan yang di bawah ini atau soal-soal yang diberikan oleh guru kalian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mulai dari bentuk soal, cara mengingat, cara mengerjakan, dan contoh soal. Semoga penjelasan kakak pada video ini bisa kalian mengerti.